Al-Bakri, Ayahanda Insinyur Haji Abu Rizal Bakri. Yang saya hormati Ketua Yayasan Baitul Quran Al-Bakri, Ayahanda Haji Shah Amandaris SEMM TWM. Yang saya hormati Direktur Kompes Tauhid Al-Bakri, Al-Ustadz Husni Mubarak SH. Yang saya hormati Mudir Kompes Tauhid Al-Bakri, Al-Ustadz Ahmad Rusendi Al-Hafidh. Dan yang saya hormati seluruh karyawan, kawan-kawan, semua orang yang bekerja atau tiba di Pompes ini, yang tidak bisa saya sebutkan semua satu persatu. Dalam hal ini saya selaku MC akan membacakan susunan acara pada sore hari menjelang buka puasa. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga penyampaian pidato, acara yang keempat penyampaian sambutan, acara yang kelima penyampaian muahizah hasanah, acara yang keenam penutup. Acara yang pertama pembukaan, mari kita buka acara pada sore hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara kita, Raihanur Rahman. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara
yang ketiga, penyampaian pidato yang akan disampaikan oleh saudara kita It'am Maulana Tsani. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana fi syahri Ramadan hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sahibil bayan wa ala alihi wa ashabihi khairil Qur'an fi zaman. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mulai, aku punya pertanyaan nih. Kalian semua siap jawab enggak? Siap. Siap? Siap. Keras. Siap. Hadirin yang dirahmati Allah. Kitab apa yang di dalamnya enggak ada keraguan? Quran. Kitab apa yang dari dulu dijaga sampai sekarang? Quran. Kitab apa yang dijadiin pedoman setiap umat Islam? Quran. Kitab apa yang tiap hurufnya bisa ngasih 10 kebaikan? Quran. Kitab apa yang didengerin bisa ngasih pahala, berkah dan ketenangan? Quran. Kitab apa yang udah dihafal jutaan orang walau beda keluarga negaraan? Al-Quran. Dan kitab apa yang di hari kiamat bakal datang ngasih syafaat dan pertolongan? Al-Quran. Tentu ada. Jawabannya itu semuanya sama, yaitu kitab Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalian ada yang pernah dapat surat cinta enggak? Pas bacanya itu gimana rasanya? Tapi kayaknya pas mau bukanya aja itu udah deg-degan, gak karu-karuan. Apalagi pas mau bacanya, dia kan, apalagi suratnya itu datang dari orang yang diem-diem kita suka. Pasti diulang-ulang terus dia bacanya dan dihayatin banget ya hurufnya. Lupa dari itu acara belajar. Padahal besoknya itu jelas mau ulangan. Cuma gara-gara apa? Gara-gara sebongkah surat cinta. Nah, itu juga tuh reaksi alami kebanyakan orang pas dapet perhatian dari orang yang dia kagumi, sayangi atau cintai. Tapi daripada ngomongin cinta yang belum tentu juga itu ada dan mungkin aja nyemplungin kita ke neraka, mendingan coba deh buka surat cinta paling tebal di dunia. Surat cinta dari siapa tuh? Tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terindah, apalagi kalau bukan Al-Quran, kitab yang di dalam kitab yang udah dijaga dari dulu sampai sekarang, dan itu jadi bukti cintanya Allah sama kita. Kenapa Allah ngejadiin Al-Quran masih ada dari dulu sampai sekarang? Jawabannya ya karena Allah nggak mau kita sesat, sampai-sampai susah nyari kebahagiaan dunia apalagi akhirat. Bayangin, saking cintanya Allah sama kita, surat cintanya itu saking cintanya itu isinya lengkap banget, tebal banget. Dan Quran itu artinya bacaan tuh. Kalau dimaknai lebih jauh lagi itu artinya kalam, firmannya Allah, diturunin ke Nabiullah, diterima umatnya Rasulullah, lalu disebarluaskan jadi pedoman, petunjuk, penolong dunia dan akhirat. Toh, indah kan? Apalagi belum lagi kalau kita lihat tafsirnya, telah isinya, gaya bahasanya, susunan katanya, isinya, maknanya, artinya, konspirasinya, dan itu yang bikin kamu mungkin buat ketagihan, buat bacanya lagi dan lagi. Kedalaman maknanya itu pas banget buat kita untuk merenung, tersenyum, atau mungkin bersedih, tersenyum, nangis deh. Dan maka dari itu mulailah hari-hari kalian dengan baca Quran sebelum baca yang lain, dan mulailah harimu dengan menghadapkan diri pada Tuhan sebelum menghadap yang lain. Yang terlengkap, semua sumber utama ajaran Islam itu letaknya ada di Al-Quran, kitab wahyu yang terakhir turun, yang jadi rahmat, hidayah dan obat bagi seluruh umat Islam khusus. Dan yang itu kitabnya berisi tentang ajaran kehidupan, aturan hidup manusia, mulai dari jaga kebersihan, akidah, hingga nikah, dan urusan utang piutang pun ada. Jadi lengkap deh. Gak heran kalau ada orang yang bilang Quran itu pas banget sama fitrahnya manusia. Karena apa? Ya karena memang benar membimbing manusia mengenal Tuhannya, menyuruh manusia untuk menyelidiki isi dunia juga dari dirinya. Yang terhebat, kitab yang di dalamnya
ada keterangan tentang keajaiban, kejadian dan ramalan yang 100% terjadi ya Al-Quran. Nostradamus, Jayabaya, itu kalau hebatnya sama Al-Quran, hebat. Emang dari mananya? Contohnya apa? Ditemukannya dan selamatnya mayat Fir'aun, QS Yunus ayat 92. Dan itu terbukti setelah 21 abad kemudian atau 2100 tahun kemudian, alias pada tahun 1881, itu ditemukan mayatnya Fir'aun dan kondisi badannya itu masih utuh dari ujung kaki sampai ujung kepala. Bedanya ya nggak pakai baju. Dan dari situ juga gak mungkin kan kalau Quran itu dibikin sama orang, karena Allah lah yang bakal menjaganya dari dulu, sekarang, sampai zaman yang akan mendatang. Tidak ada yang merubahnya, nambahnya, atau menguranginya. Dan dari sisi lain, Quran itu ada kekuatan, kelebihan yang lebih. Misalnya kayak kita cuma ngamalinnya aja itu bisa bikin kita jadi orang yang berpikir maju. Bisa juga tuh jadi obat luar dalam sakit hati dan pilu. Dan dikatakan Quran itu nurul huda, cahaya petunjuk sebagai penerang jalan hidup kita. Dan dari situ aku lupa ngomong apa, tapi dan kayaknya udah segitu aja deh. Kesimpulannya kayaknya apa ya? Jadi sekian deh apa yang saya bisa sampaikan. Semoga ada, makasih yang udah dengerin. Semoga oh ya, terakhir pergi ke laut, pergi berlayar ke laut selatan. Cakep. Sampainya di sana nggak tahu mau kemana. Cakep. Mohon maaf kalau dirasa kelamaan, tapi semoga adanya kalau di otak kita. Dan kapal selam menabrak batu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.